Ini Itu amanat beliau. kalau diuangkan mungkin bisa miliaran. Miliaran ini karena Mas Murni asik 100%. Oh, bisa. Ribu Kalau karat, ini mungkin berjuta-juta ini karat mungkin. kayak uang dulu banget Iya. ya. 9 Uang koin zaman 1800 97 Pak. 97. Oh iya, iya. Uang koin zaman kerajaan mungkin ini. Ini ngasihnya apa misalkan jatuh aja gitu, apa misalkan kayak kita ngasih gitu. Iya, Pak. Seperti Harus apa? bekerja lagi. Iya maksudnya pas datang fisiknya nih Pak, maksudnya gitu. Kalau masih datang fisiknya, ada sesuatu yang harus kamu ambil. Apapun yang kamu ketemukan itu rezeki kamu. Nah teman-teman, ini adalah konten lanjutan dari video saya sebelumnya, di mana di video sebelumnya saya mengunjungi Bapak Ujang Barokah yang mempunyai hubungan spesial dengan Bunda Ratu Laut Kidul, di mana di video sebelumnya Bapak Ujang mengaku mendapatkan titipan amanah berupa anak ya, anak yang dititipkan kepada Bapak Ujang Barokah. Nah di video ini Bapak Ujang juga katanya dititipin atau dikasih emas dan berlian. Jadi harta ini langsung dikasih oleh Bunda Ratu Laut Kidul sering. Dan seperti apa bentuk fisik harta tersebut, simak video ini sampai dengan selesai. Jangan lupa like. Teman-teman, sekarang kita masih bersama dengan Pak Ujang Barokah ya, yang mana beliau dititipin amanah, yaitu anak titipan dari Ibu Ratu Kidul. Nah Pak, saya itu pengen bertanya tuh tentang kan yang namanya berhubungan dengan Laut Kidul, Ibu Ratu Kidul suka banyak sekali mitos. Contohnya yang mungkin santer itu katanya tidak boleh memakai pakaian warna hijau. Terus Ibu Ratu kadang suka dikaitkan dengan pesugihan Pak. Nah tanggapan Bapak yang mungkin sering komunikasi dengan Ibu Ratu seperti apa Pak? Gini Pak, kalau tanggapan saya sering berkomunikasi dengan beliau, sering bertanya sama beliau ya Pak ya, tentang sepakai tidak boleh pakai baju hijau untuk ke Pantai Selatan itu mah cuman mitos Pak, cerita rakyat aja Pak itu. Berarti tidak benar ya? Tidak benar cerita rakyat itu ya, itu mungkin kebetulan aja. Orang itu lagi pakai baju hijau, ya di sana dia itu ditakdirkan sama Allah itu apakah celaka, apakah tenggelam, itu mah udah nasib dia. Jangan enggak dikaitkan dengan sesosok Kangjeng Ibu Ratu Kidul atau tentara-tentaranya kalau di zaman kerajaan itu Pak. Itu saya sering bertanya sama beliau itu Pak. Itu. Nah kalau untuk mitosnya Ibu Ratu misalkan pesugihan, misalkan ngasih uang atau seperti itu gimana Pak? Kalau itu kebanyakan orang saya juga dengar ya Pak ya, bahwa Kangjeng Ibu itu disebutkan untuk pesugihan ya, pesugihan ngasih uang, ngasih apa. Kalau benar-benar itu Ibu sebagai pesugihan atau ngasih uang sama saya, mungkin dia ngasih. Saya sering beberapa kali minta sama dia, bahkan dia memintanya jangan kepada makhluk Allah, mintanya langsung aja kepada yang menciptakan kita. Soalnya dia juga diciptakan oleh Tuhan yang Maha Kuasa. Cuman dia amanat sama saya, cuman dia bisa mendoakan Pak, supaya anak cucunya itu meminta rezeki itu langsung kepada yang menciptakan rezeki, yaitu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hakikatnya syariatnya kita harus bekerja keras biar kita menjadi orang kaya. Iya. Nah ini Pak, saya mau mempertanyakan juga, kalau agama beliau itu Islam atau apa Pak? Soalnya gini Pak, banyak sekali orang-orang yang melenceng ya, katanya pesugihan ke Ratu Kidul, terus apalah seperti itu. Mungkin boleh diperjelaskan sama Bapak. Kalau dia dulunya Pak ya, kalau dulunya dia itu bukan orang Islam, cuman dia itu dulunya agama keturunan. Agama keturunan ya, agama Karuhun Pak ya. Setelah itu setelah dia dipercaya sebagai penguasa goib di Pantai Selatan, di sana dia baru masuk Islam. Ibu itu kan sekarang udah haji. Sekarang udah haji. Ibu sekarang udah haji, dia itu
sudah beragama Islam. Berarti ada yang ada yang mengislamkan berarti ya Pak? Ya, ada mengislamkan. Ya, nggak tahu yang mengislamkan itu apakah sesosok orang tua atau sosok orang tua goib, itu dulunya nggak tahu Pak, nggak sampai sana sekarang saya. Sampai nggak bertanya bahwa yang mengislamkan itu siapa, itu saya belum tahu di sana Pak. Nah Pak, tadi saya menyinggung yang obrolan Bapak di awal tuh. Iya. Mungkin kan kalau Bapak itu kan ada hubungan spesial yang maksud spesialnya yang tadi dititipin anak. Iya. Nah, katanya kan Ibu Ratu pernah ngasih berupa harta Iya. atau apa? Ada Pak? Ada Pak. Seperti Ibu apa itu? kepada saya ngasih sebuah kenang-kenangan untuk dipegang dan untuk dirawat sebaik-baiknya Pak. Itu dari ibu itu Pak. Mohon maaf, boleh kami lihat Pak? Boleh Pak. Mungkin ntar dulu Bang, Ntar dulu. karena baru 4 menit. Mungkin kisah-kisah Ibu Ratu itu seperti apa? Ibu menikah dengan katanya Sunan Kalijaga ya? Iya. Boleh diceritakan Iya. Pak? Dulunya gini Pak, dia bercerita dengan dengan Sunan Kalijaga itu sewaktu dia ingin menggempur Pajajaran. Karena Eyang Prabu Siliwangi itu sesosok raja yang paling sakti. Ya, Berarti paling beliau sakti. ketemu sama Kanjeng Sunan itu Di mana itu? ketemu dengan Kanjeng Sunan dia itu Kanjeng Sunan lagi bertapa Pak, lagi bertapa untuk meminta pusaka kepada beliau untuk bisa mengalahkan Eyang Prabu Siliwangi. Itu Pak ceritanya yang saya tahu. Ya, Kemudian beliau menikah dulu dengan Sunan Kalijaga. Setelah nikah dengan Sunan Kalijaga, dia dikasih pusaka katanya. Itu cuman itu aja Pak. Jadi Ibu Ratu ini sesudah menikah sama Sunan ini berarti agamanya udah Islam Pak? Udah Islam. Udah Islam. Udah Islam. Nggak usah gak mungkin Pak seorang wali menikah kepada di luar agama Islam. Itu udah Islam. Berarti udah memiliki anak. Udah memiliki anak. Nah ini anaknya ada fotonya di sini gede-gede Pak. Bapak punya enggak? Enggak tuh, enggak boleh diceritakan. Oh enggak. Bukan ranah kita Mas. Nah Pak, tadi saya menyinggung yang tadi tuh kita penjelasannya tuh kan banyak orang yang sebagian orang tuh katanya sih yang minta-minta pesugihan sama Ibu Ratu. Nah itu seperti apa? Katanya ada yang berhasil, ada yang enggak. Itu seperti apa tanggapan Bapak tuh? Kalau tanggapan saya, Pak ya, tanggapan saya yang sering berkomunikasi sama dia, itu yang pesugihan itu ada sesosok jin yang menyerupai beliau. Yang menyesatkan. Yang menyerupai beliau. Untuk menyerupai beliau, menyerupai Kangjeng Ibu Ratu Kidul. Itu setahu saya mungkin ke sana Pak. Ada yang menyerupai. Cuman kan nanti di akhir zaman orang yang sebagai memuja kepada sesosok nama Ibu Ratu Kidul, nanti Ibu Ratu itu minta pertanggungjawabannya kepada makhluk yang menyerupai dia dan kepada orang yang memuja makhluk yang menyerupai dia. Itu ibu janjinya begitu. Nanti di akhir zaman atau di akhir waktu, ibu itu akan menagih janji untuk mempertanggungjawabkan, dikarenakan ibu itu tidak urang Sunda mah henteu rumasa meredunya ka jalema anu itu senang gitu Pak. Bahasa Indonesia enggak rumasa. Ya itu Pak itu. Nah teman-teman, jadi penjelasan dari Pak Ujang ini seperti itu ya. Jadi yang kalian sembah khususnya untuk yang menyembah katanya Ibu Roro Kidul ya katanya. Iya. Jadi kalian itu bukan menyembah Ibu Kanjeng Roro Kidul, bukan Iya, apa ya? iya. Jadi itu hanya jin yang menyerupai. Ingatlah itu menyerupai, beda. Jadi hanya menyerupai dan nantinya akan ada pertanggungjawabannya ya Pak. Iya betul Pak. Iya. Berarti Pak, kalau begitu Ibu Ratu itu tidak pernah sembarangan mengasih harta atau berupa uang ke sembarang orang berarti ya? Iya Pak. Berarti kan mungkin hanya orang-orang tertentu seperti Bapak Iya. yang punya hubungan dari karuhunnya berarti Iya. seperti itu.
itu juga ngasihnya nggak kayak makhluk-makhluk yang lain Pak. Seperti ini ada yang saya juga yang dengar setelah berkomunikasi atau bereaksi sareng dengan Ibu Kangjeng Ibu Ratu Kidul, nih dikasih uang 1 karung, dikasih apa, itu enggak Pak. Itu mah cuman lah cerita rakyat Pak. Saya dikasih sama dia untuk dirawat, untuk kenang-kenangan. Dulunya dia sewaktu kecil pernah memakai benda itu. Harus dirawat. Kalau boleh tahu Pak, untuk mendapatkan yang dikasih sama Bunda Ratu, Bapak seperti apa? Apa langsung dikasih? Apa misalkan ada Bapak mesti apa dulu gitu? Saya sewaktu mau dikasih sama Ibu Ratu, itu saya disuruh kerja malam dulu Pak, selama 3 bulan. 3 malam. Maksudnya kerja malam Kerja 3 malam, sering tawasulan, sering bermunajat sama Yang Maha Kuasa, dan minta sesuatu. Itu juga enggak minta sama beliau, minta sama Yang Maha Kuasa. Dengan jalan syariat dari leluhur-leluhur saya itu, apapun yang dikasih saya terima. Ya alhamdulillah, sama ibu saya dikasih untuk kenang-kenangan, untuk dirawat dengan baik-baik Pak. Nah itu yang dikasih berupa apa sih Pak? Kalau Bapak Kalau boleh mau tahu, lihat, saya nanti diambil dulu ya Pak. Diperlihatkan berarti Pak. Ya, alhamdulillah. Jadi kita mungkin orang spesial ya yang bisa melihat harta benda dari Ibu Ratu. Betul, jadi memang tidak sembarangan orang. Ini Pak yang dititipkan sama Ibu untuk dirawat dengan baik-baik dengan saya ini Pak. Nah ini teman-teman. Ini yang suka dipakai Ibu, ini dititipkan untuk nanti anak saya udah nikah, nanti kan dikasihkan sama istri. Ini emas atau bukan Pak? Ya kalau emasnya atau bukannya Mas saya belum tahu, belum dicek Pak. Ini kalau dipegang berarti boleh nggak Pak? Kata Ibu jangan dipegang sama orang lain, kalau untuk dipoto mah boleh Pak. Masya Allah. Itu Pak yang saya amanah dari beliau. Nah ini berarti pas beliau ngasih ini malam hari berarti Pak? Langsung satu paket ini? Malam hari Pak, malam hari dan juga malam hari juga ngasihnya juga masih bekerja Pak, nggak dikasih kayak Orang kita gitu. ngasih ini sama anaknya ini. Nah, kita harus kerja di suatu tempat, ada sesuatu itu yang disimpan sama Ibu. Nah ini yang saya lihat kan banyak sekali ini pernak-pernik ya Pak ya? Iya. Ada gelang, ada kayak mutiara putih, ada yang merah, ada yang hijau, ada kalung berupa apa ini? Ini uang kalung koin ya? Uang koin. Bisa Pak. diterangkan satu-satu nggak Pak? Ada seperti konde, terus gelang, cincin, boleh Satu-satu gitu, diterangkan satu persatu Pak. Barangkali ada kegunaan. Nah ini ada lagi ini apa nih Pak? Ini, Oh Pak. iya. Kalau ini mah sewaktu anak saya ke Pangandaran dapat ini Pak. Namanya ini batu sengkang harimau. Masya Allah. Batu sengkang harimau ini Pak. Ini batu sengkang harimau. Untuk dirawat dengan baik-baik. Kalau kegunaannya saya belum dikasih tahu Pak. Belum dikasih tahu sama dia. Cuman untuk dirawat aja. Harumnya juga Masya Allah. Melati. Melati. Bisa diterangkan Pak satu-satu? Diterangkan maksudnya Maksudnya gimana? jelaskan ini misalkan apa misalkan ini berupa takutnya gini. Oh ini buat ini misalkan ini apa gimana? Kalau ini saya belum dikasih Tahu. tahu untuk apa misalnya cincin ini Ah, buat gitu. apa Ya, gitu, Pak, ya. misalkan, Cincin ini buat apa, ini buat apa, cuman ini saya titip ini rawat dengan baik sama kamu dan nanti setelah waktunya kamu bekerja lagi ada lagi yang mau dikasih sama kamu untuk dipergunakan nanti kalau ada yang seandainya udah semuanya dirawat, udah semuanya dirawat, bisa kata beliau bisa dijual belikan untuk menolong orang yang lagi kesusahan itu Pak. Ini Itu kalau amanat beliau. kalau diuangkan mungkin bisa miliaran. Miliaran ini karena Mas Murni asli 100%. Oh, bisa. Ribu Kalau karat, ini mungkin berjuta-juta ini karat mungkin. kayak uang dulu banget Iya. ya. 9 Uang koin zaman 1897 97 Pak. 97. Oh iya, uang koin zaman kerajaan mungkin ini. Nah ini kalau batu yang merah Pak ini Pak. Kecil. Kalau batu yang merah ini dari pusir anak saya, anak dia titipan Pak. Oh yang ditipan Ya, anak. ini Kangjeng Ibu dari pusernya ya. Dari pusir. Oh, dari pusar Ini keluar itu. dari Ya? pusar. Pusernya keluarnya di pusir. Itu keluarnya dari pusir. Nah kalau yang hijau Pak sama yang putih. Kalau ini kan bisa dikatakan berlian atau mutiara Pak. Masya Allah. Ya, kan. Tapi saya Pak belum tahu ya, belum pernah dicek Ini itu, kalau Iya. kalau memang asli murni mutiara ini Fantastis Iya. harganya.
Wow ya. Pesannya sama beliau, jangan dulu dipegang sama orang lain, jangan dulu dijual, nanti setelah kumpul semua bisa boleh dipergunakan. Nah kalau yang hijau ini Pak sama yang ini Pak? Kalau yang hijau ini bisa boleh dipakai sama istri saya. Kalau ada orang yang minta sesuatu atau minta jalan syariat ya Pak ya, ada yang sakit atau untuk memperlancar usaha, ini boleh dipergunakan. Oh kalau itu mau udah tahu berarti. Udah tahu. Ini kan Mustika Segoro Kidul kata ibu itu. Hijau, ya. Mustika Segoro Kidul kata ibu Pak. Berarti Kanjeng Ratu itu berarti identik dengan merah dan hijau. Iya. Pantesan aja Habib Lutfi selalu memakai warna batu cincin merah dan hijau. Masya Allah. Masya Allah. Ini kalau ini yang suka dipakai di jari manisnya ibu Pak. Ini mutiara. Ini. Berarti hampir sama kayak yang itu ya Pak? Iya. Yang ini? Iya. Jangan dipegang Bang. Enggak. Iya. Ini hampir sama. Ini kalau di uang kan ini kan padat, kelihatannya padat nggak kayak sekarang Uangnya satu rumah ini Bang. Masya Allah. cuma ini jangan dulu dijual katanya. Ya, jangan dulu dijual sebelum kumpul semua Pak. Oh berarti masih kemungkinan mau dikasih lagi. Dikasih lagi. Tapi saya harus kerja lagi gitu Pak. Tawasul lagi. Tawasulan lagi kerja. Enggak segampang membalikan sebelah tangan untuk mendapatkan barang gini Pak. Nah gini Pak. Berarti ini menitipkan sama Bapak itu udah ada berapa bulan, tahun atau hari Pak? Kalau ini 2 kali titipan Pak. Kalau ini udah 3 bulan Pak. Kalau yang ini masih baru berarti? Ya ini baru 3 bulan, baru sekarang. Yang kalung 3 bulan, ini 1 kalung 3 bulan, gelang 3 bulan, dan ini. Kalau ini baru 10 hari Pak. Oh yang baru berarti? Yang ini baru 10 hari. Nah ini Kalau ini 1 bulan. Ini maaf aja Pak, saya mau nanya. Ini sebelumnya udah ada yang pernah lihat ini belum. Sebelum kita? Belum Pak, baru Bapak aja. Berarti kita orang yang spesial. Spesial. Masya Allah, tabarakallah. Nah Pak, yang jadi pertanyaan saya nih, ini ngasihnya apa misalkan jatuh aja gitu, apa misalkan kayak kita ngasih gitu? Iya Pak. Seperti Harus apa? bekerja lagi. Iya maksudnya pas datang fisiknya nih Pak, maksudnya gitu. Kalau masih datang fisiknya, ada sesuatu yang harus kamu ambil di suatu tempat, tapi nggak jauh dari sini. Nggak jauh dari sini, pakainya pakai apa? Cukup aja bunga melati. Syaratnya itu kan kebanyakan orang harus pakai minyak ini. Kalau ibu coba aja pakai bunga melati, dikasih daun pisang, nanti kamu tawasulan di sana, apapun yang kamu ketemukan itu rezeki kamu. Itu aja itu. Bilangnya. Nah ini Pak, takut ada yang salah paham, takutnya disangkanya pesugihan, dikasih emas berlian tentang permata seperti ini. Silakan boleh dijelaskan lagi Pak. Jadi cara memintanya ini Bapak seperti apa? Ini cara memintanya saya hakikatnya sama Yang Maha Kuasa ya Pak ya. Syariatnya sama leluhur saya dikasih pekerjaan selama 90 hari Pak. Jam 12 malam. Jadi tetap mintanya sama Allah sama Subhanahu wa Ta'ala. Cuman berarti beliau menyarankan untuk minta sama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman beliau membantu untuk mendoakan itu Pak. Mendoakan, dan saya dikasih amalan sama beliau untuk meminta sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Coba kamu dibacakan di dalamnya sini itu ada beberapa doa yang sering dipakai sahabat Rasul, yaitu doa ukasah. Enggak sembarangan minta sama apa, saya sering baca doa ukasah. Itu makanya saya sebagai yang paling dekat dengan Kanjeng Ibu, saya nolak bahwa ibu itu kan banyak orang katanya pesugihan. Kalau dia pesugihan, kenapa ibu sama saya harus mengamalkan doa ukasah itu aja. Sedangkan kan doa ukasah yang sering dipakai sama sahabat Rasul, ukasah radhiyallahu anhu. Terus beliau juga menyuruhnya memintalah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuman beliau membantu mendoakan. Masya Allah Pak. Berarti orang-orang yang memuja katanya Ratu Pantai Selatan berarti bukan menyembah beliau, bukan menyembah beliau. Ada sesosok goib yang menyerupai beliau Pak. Yang menyerupai beliau. Kan kalau sosok goib bisa misalnya menyerupai beliau, menyerupai saya, menyerupai bapak-bapak, bisa, itu sosok goib. Memang bisa. Kalau menyerupai, kalau setan dan iblis itu kalau kepada para nabi tidak akan bisa menyerupai. Kalau kepada kita mah pasti bisa.
Nah Pak, saya kembali ke perhiasannya Pak. Iya. Ini kan berarti Bapak kan misalkan tawasul ya Pak. Iya. Nah, cara ngambil fisiknya itu apakah ini dari tanah, dari pepohonan, apa misalkan langsung wujud begitu ada wujudnya langsung Bapak ambil, apa Iya. misalkan nggak mesti gali dulu atau Iya. gimana? Kalau ini mah Pak digali cuman segini Pak, paling lah 5 cm Pak, 5 cm. Oh, yang kalung ini berarti Ya Pak? yang kalung itu. Dan dia bilang apapun yang kamu ketemu berarti itu Ambil. rezeki kamu ambil. Mula-mulanya kan kayak tambang Pak, kayak tambang itu tambang kata beliau kan pesannya apapun yang kamu ketemu itu rezeki kamu diambil. Setelah diambil karena ada yang kuning Pak. Gini Pak, barangkali ini pasti kan nanti di penonton-penonton kita ada yang nanya, ada yang mau beli dengan harga fantastis. Nah ini dijual nggak Pak? Kalau untuk sekarang Pak enggak. Kalau untuk sekarang enggak akan dijual sama saya. Kalau sekarang soalnya masih banyak yang harus dikerjakan lagi. Masih Tidak banyak. sembarangan. Tidak sembarangan. Mungkin kalau misalkan ada juga yang maksa bisa hilang mungkin ya. Mungkin kalau ada yang maksa membeli ini robah Pak. Oh. Enggak jadi emas. Itu soalnya mah kalau untuk menjual sesuatu yang kayak ginian ya Pak ya, Masih ada yang izin. dari para leluhur harus ada izin beliau dulu. Kalau udah ada izin beliau baru. Kalau tidak ada izin mah langsung jadi tembaga Pak. Ya. Enggak sembarangan itu. Mungkin sekian Bang. Terakhir ini pesan Bapak bagi para pencari uang pencari harta goib tuh. Mungkin ada pesan dari Bapak. Kalau pesan dari saya untuk mencari harta goib ya, bisa misalnya harta karun, kebanyakan orang tuh ya banyak karun. Kita bermunajat aja sama Yang Maha Kuasa. Bermunajat sama Yang Kuasa di tengah malam, tepatnya jam 12 malam sampai jam 2 harus memperbanyak membacakan sholawat Nabi itu Pak. Sholawat Nabi. Insya Allah Allah akan ngasih sama beliau-beliau yang minta, asal mintanya dengan ikhlas tanpa ada embel-embelan. Harus dengan ikhlas, kita berdoa harus sama ikhlas. Insya Allah Allah ngasih. Oke Bapak, terima kasih atas penjelasannya dan kita alhamdulillah diberi kesempatan untuk melihat harta titipan dari Ibu Ratu. Terima kasih Pak. Iya, makasih Pak. Ya, sama-sama.